Masih bingung soal supply dan demand? Bingung harus mulai dari mana? Banyak banget trader yang ngerasa gitu. Padahal ini pondasi penting banget buat ambil entry yang lebih tepat dan terukur. Banyak pemula langsung masuk market tanpa tahu area pentingnya harga. Akibatnya entry sering telat atau malah sering kena stop loss terus. Nah, semua itu bisa dihindari kalau kita ngerti area supply dan demand dengan cara paling sederhana. Perhatikan chart ini, polanya naik turun kayak gelombang. Kalau ditarik garis, bentuknya kayak gunung dan lembah. Gunung itu area tertinggi, lembah itu area terendah. Ini visual paling gampang buat mulai mengenali zona supply dan demand. Supply biasanya muncul di puncak, harga udah naik tinggi, lalu mulai kehilangan tenaga. Di sini banyak seller masuk, makanya harganya turun. Cara paling gampang, cari candlestick hijau terakhir sebelum harga mulai jatuh. Disitulah zona supply berada. Sebaliknya, demand ada di dasar. Harga udah turun jauh, lalu mulai naik. Biasanya candle merah terakhir sebelum harga naik itu jadi patokan utama. Itu artinya buyer masuk dan zona demand terbentuk. Supaya gampang dikenali, tinggal kotakin aja nih area supply dan demand tadi. Kotak merah buat supply, hijau buat demand. Ini cara cepat supaya kita punya zona yang jelas. Kalau harga masuk lagi ke kotak itu, kita udah siap-siap entry. Sekarang fokus ke entry ya. Saat harga masuk ke zona demand, kita bisa siapkan buy. Tapi tunggu dulu, jangan langsung open posisi. Lihat dulu apakah ada pantulan, volume naik, atau candle rejection. Sama juga di zona supply, tunggu tanda harga mulai balik arah sebelum ambil sell. Sekarang kita rangkum ya, biar kamu punya panduan praktis setiap kali analisa chart. Ini langkah-langkah dasarnya buat identifikasi supply dan demand yang bisa kamu ulangi terus setiap analisa. Lihat struktur harga secara keseluruhan. Perhatikan bagian mana harga sering mentok naik dan bagian mana harga sering mentok turun. Ini penting buat kamu tahu area-area yang mungkin jadi supply dan demand. Setelah ketemu puncak dan dasar, cari candle terakhir sebelum arah harga berubah. Misalnya, candle hijau terakhir sebelum harga turun tajam di puncak, atau candle merah terakhir sebelum harga naik tajam di dasar. Kotakin area tersebut berdasarkan candle yang kamu temukan tadi. Supply diberi kotak merah, demand kotak hijau. Ukurannya jangan terlalu besar, cukup menyesuaikan ukuran candle dan sedikit buffer area di atas atau di bawah. Jangan buru-buru entry, tunggu harga benar-benar masuk kembali ke zona tersebut. Entry terbaik biasanya terjadi saat harga menyentuh area ini lagi dan menunjukkan tanda-tanda reversal. Begitu harga masuk ke zona, perhatikan apakah muncul candle reversal, shadow panjang, pin bar, atau fondasi candle lain yang jadi sinyal balik arah. Ini jadi filter tambahan supaya entry kamu jadi lebih valid. Kalau semua sudah sesuai, zona harga masuk, ada sinyal baru entry. SL bisa kamu tempatkan di luar zona sebagai pengaman. TP bisa disesuaikan dengan struktur berikutnya atau risk reward minimal 1:2. Setelah entry, pantau pergerakannya dan catat hasilnya. Ini penting nih untuk bahan evaluasi supaya kamu tahu zona mana yang kuat dan mana yang harus dihindari di masa depan. Setelah trading selesai, evaluasi zona supply dan demand yang tadi kamu pakai. Apakah harga benar-benar mantul atau malah tembus? Zona yang sering diuji dan tetap valid itu biasanya jadi referensi kuat buat analisa berikutnya. Penting banget nih, kamu nggak harus entry di semua zona yang muncul. Fokus aja pada zona yang bersih dan punya konfirmasi jelas. Lebih baik sedikit entry tapi berkualitas daripada sering entry tapi loss terus. Yang bikin supply dan demand efektif adalah konsistensi. Jangan ubah-ubah metode tiap hari. Kalau udah pakai satu cara, tandai zona, evaluasi dengan sistem yang sama. Gimana? Udah siap jadi trader sultan?